Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan kunjungan kita sebelumnya di part 1. Kali ini kita akan naik ke lantai paling atas di mana peron dan platform berada di stasiun LRT Jakarta fase 1B yang baru, yaitu stasiun Rawamangun. Kedepan kita akan lihat juga bagaimana akses untuk sampai di lantai atas ini dan adanya rel ketiga ya, ataupun rel yang berfungsi untuk mengalirkan daya ke kereta sehingga kereta dapat bergerak. Model dari rel ketiga itu adalah seperti ini. Memang ditutup dengan cover ataupun semacam penutup yang terbuat dari bahan yang tidak mengalirkan listrik agar lebih aman. Kemudian rel ketiga ini tersambung dengan rangkaian kereta melalui bagian samping dari rolling stock tersebut. Baik. Stasiun Rawamangun sendiri sebenarnya ke depan ya, seperti yang pernah kita lihat rencananya itu akan punya jalur ke arah Stasiun Halim. Namun di sini kita lihat belum ada ya untuk jalur tersebut. Yang jelas yang akan diprioritaskan untuk dikejar adalah yang ke arah Manggarai. Kita dengarkan lagi petunjuk dari petugas yang ada di sini. Utara dan selatan ini ada lift juga, Pak. Kalau nanti masuk dari ini memang terintegrasi, Pak, antara Transjakarta dan LRT. Di situ kami juga sudah ada tangga menuju ke Transjakarta, Pak. Jadi dari Transjakarta bisa, dari luar juga bisa, Pak. Oke. Ke arah sini. Kalau tadi yang Bapak lewati itu adalah tangganya, Pak. Di Unpaid ada toilet juga? Nggak ada. Di Unpaid Adanya di paid. di area, Pak. Ada Unpaid nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Suruh masuk dulu baru dia bisa ke toilet. Sama kayak MRT, Pak. Sama ya, benar-benar. Di atas juga ada toilet, Pak. Siap. Ya, sama kayak yang di velodrome atau situlah ya. Oke. Baik, area yang ada di level concourse ini terbagi dua, unpaid dan paid. Paid itu berbayar, yang ada setelah gate, dan gate-nya ada di depan sini di bagian bawah di lantai. Kita bisa lihat petunjuk nanti gate-nya akan diinstal. Kemudian sebelum gate ini adalah unpaid, di mana juga para pengguna kereta itu bisa tersambung dengan halte Transjakarta di bawah atau bisa turun ke sisi jalan menggunakan anak tangga dan akses lainnya seperti lift. Di depan dapat kita lihat lift di kedua sisi dari stasiun. Ini liftnya bisa dari paling bawah sampai juga yang ke paling atas. Kemudian untuk menuju ke atas ada akses anak tangga dan juga eskalator disiapkan. Ada yang eskalatornya dua untuk naik dan turun. Ada yang misal naik saja kemudian digandeng dengan anak tangga seperti yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada kebakaran, otomatis semuanya bisa terkendali sih. Kita udah sesuai butuh SMK 3. Oke. Mau kemana? Tanpa ada eskalator di bagian pinggir di sana Eskalatornya itu apa? masih Fuji? belum dipasang ataupun diinstal. Nanti mungkin setelah selesai beberapa bagian struktur dari bangunannya maka dilanjutkan instalasi dari si eskalator. Nah, lift di sini kita lihat ada yang sudah selesai di sisi utara, kemudian di sisi selatan liftnya masih berupa rangka-rangka. Maksudnya pengerjaan dari rangka-rangka lift dan sudah diberi kaca kalau di sisi utara. Liftnya belum ya. Kemudian untuk eskalator itu Lift ada menggunakan dua, Schindler. kiri kanan. Oke. Di bagian atas kita masih melihat adanya kabel-kabel listrik dan itu memang dipergunakan untuk electrical ataupun kelistrikan dari keseluruhan yang ada di stasiun LRT Jakarta Rawamangun ini. Kita menaiki anak tangga, ada dua tempat berhenti atau tiga tempat berhenti ya, agar bisa sampai ke atas, jadi tidak yang langsung, sehingga misalnya butuh istirahat masih ada tempat untuk berdiri, kemudian bisa naik kembali. Ini tiangnya dari bagian atas stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Kemarin ada salah satu komen di sini menggunakan kaca. Ya, memang kalau kita lihat saat ini seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan pengamannya dan juga penutup sehingga lebih misalnya cuaca pada saat panas lebih sejuk dan juga lebih aman.
Seperti yang kita bisa lihat di bawah, itu adalah rel dan juga slab track yang sudah selesai kemarin, sudah sempat diuji coba pada akhir September. Dan ada beberapa bagian di sini nampaknya itu ada yang sudah disiapkan kotak-kotak beton yang berlubang dan akan dipergunakan biasanya untuk PSD ataupun platform screening door, semacam pintu otomatis yang terbuka dan tertutup pada saat kereta datang dan berjalan. Nah, fungsi dari pintu otomatis tersebut adalah mengamankan penumpang yang berdiri di sekitar peron agar tidak jatuh ke area rel misalnya. Namun yang sangat berbahaya adalah jatuh ke third rail ataupun rel ketiga yang di cover oleh penutup berwarna putih di sana. Listrik yang mengalir di third rail ataupun rel ketiga tersebut adalah 750 volt DC ataupun listrik searah. Dan itu lumayan membuat shock atau juga membuat cedera, bahkan bisa berakibat ke kematian. Lift untuk pemasangan kaca yang kita lihat di sisi utara di sini sudah sampai di atas ya, di lantai platform, masih ditutup. Kita bisa lihat ke bawah, para pekerja menggunakan scaffolding dengan tangga-tangga yang terhubung satu sama lain untuk bisa naik dan turun. Bagian atas dari stasiun ini, atapnya kemudian rangkanya sudah terpasang dengan sempurna. Plafonnya sendiri masih dilapis lagi sampai ke bagian atap sehingga bisa mengurangi panas yang datang dari sinar matahari. Selain itu, yang kita dapatkan informasi dari petugas yang ada di sini, di bagian atas itu juga ada solar panel yang mungkin nanti bisa dipergunakan sebagai sumber daya kelistrikan, misal untuk lampu ataupun yang kecil-kecil lainnya. Karena kebetulan pembangunan fasilitas operasi mungkin ya dari sistem perkeretaapian, mungkin saya juga banyak bisa sharing gitu sama Bapak Ibu. Atau mungkin rail fence atau mungkin tadi operator yang pengamat kereta api. Kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan terkait rangka-rangka ini sebelumnya kita hanya bisa lihat dari bawah, kemudian saat ini kita bisa melihat langsung dan sudah terpasang dengan baik, bahkan dengan atap sekalian. Ceritakan dulu Mas Lukman, belum ada. mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang tahu mungkin ya, kalau LRT ini lalu Jawa kan ada LRT Jabodebek sama LRT Jakarta, ada juga LRT Palembang gitu. Nah untuk LRT biasanya orangnya terputar ya LRT Jabodebek sama LRT Jakarta ya. Perbedaannya mungkin dari pendidikan atau teman-teman gitu ya. Kalau LRT Jakarta itu ya didevelop oleh Pemprov DKI melalui Jakpro. Kalau mungkin LRT Jabodebek tadi kan itu pakai KPBN dari pemerintah pusat ya langsung gitu. Nah mungkin secara teknologi Sebagian besar dari lantai stasiun peronnya sudah selesai, tinggal hanya sambungan-sambungan sedikit lagi. secara untuk teknologi untuk transi power itu kita kan sama-sama menggunakan third rail. Nah Bapak Ibu mungkin bisa lihat ini ada mungkin yang connect nih. Kita mau ke bawah juga bisa sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita sambil ke bawah. Saya sambil ke tadi. Kalau kita pakai third rail, third railnya putih Pak. Jadi dibalik cover warna putih ada bentuknya kayak rel, dia berkaitan sama bawah dan bentuknya itu kayak rel tapi dibalik. Oke. Bahannya apa Mas Lukman itu biasanya? Iya, jadi itu sebenarnya dari bahan konduktor sama ada lapisan aluminium juga ya. Gitu. Oh, tembag. Oke, aluminium ya. Betul. Oke. Nah, konduktornya ini kita cara spesifikasi sampai 750 volt DC untuk kebutuhan kereta kita. Oke. Kayaknya ada bagian yang sebenarnya bisa diintip bagian bawahnya gitu. Nah ini gimana cara memberikan powernya ke kereta gitu. Kalau mungkin di KRL kan dia pakai catenary ya dari atas
rolling stock. Nah, betul sekali Pak. LAA tadi ya, listrik arus atas ya. Dan kalau kita ini arus bawah gitu. Dan bahasa commonnya konduktor rel atau third rail. Oke. Nah, si kereta ini dia tuh punya semacam kaki gitu di samping kanan dan kirinya gitu. Kita sebutnya current collector shoe gitu. Jadi ada pad, semacam pad dia untuk menempel ke third rail, bergesekan sepanjang jalur, panjang. Iya, trailnya. Yang ngerjain Mas Zulfi ini Betul. luar negeri enggak? Kalau Yang barangnya trail. dari luar negeri. Oke. Tapi trailnya udah kita. Dan ininya LRS. Oke. How? Land Railway System. Oh, joint venture ya. Nah, Oke. kalau barangnya dari luar. Rel dari luar. Korea. Itu dari Jepang kalau nggak salah. Jepang. Kalau rel. Kalau third rail itu dari Aero, Hangsa sih. Yang ini ya? Iya, third rail. Wow. Dan kalau ini kan kita lagi naikin steel box yang di I see. Oh iya. Ya. 350. Karena kalau yang saya lihat panjang-panjang terus pakai baja gitu ya. Ya spesial span ya. I see. Special span namanya ya. Kalau yang dekat-dekat oke lah PCI betonnya aja udah sikat. Kalau spesial span sekarang sih mungkin Bajanya dari si apa Wagner. Wagner Video. Oh, Wagner ya. Ya. Jerman. Tapi di Bordeaux di Oh, dari lokal ya. tapi pusat Iya. ini sih kalau sobat stasiun Rawamangun udah yang paling oke itu Iya. progresnya. Kemarin ada yang bilang bisa nggak duluan itu dioperasikan katanya. Waduh. Biar nggak transit di sono. Mana di Pemuda Rawamangun, LRT Jakarta. Kalian Yoi. Oh, sekalian semua ya. 2027. 2026 kan kita Uji coba. konstruksi casting 2027 awal quarter 1 I see. Baik, kita ditemani oleh Kalau yang dianggap Mas Satker Pramuka LRT tadi Jakarta kayak Jakpro, Mas Zulfi Zulkarnain, kemudian Mas Lukman, memberikan informasi-informasi yang cukup lengkap dan sangat berguna bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana LRT Jakarta ini beroperasi, kemudian bagaimana sistem pergerakannya, komunikasi, dan sistem lainnya, serta kelengkapan-kelengkapan dari infrastruktur yang sedang dikerjakan. Dari yang kita dengarkan di sini material-materialnya ada yang dari dalam negeri, ada juga yang dari luar negeri, serta untuk rolling stock ataupun rangkaian keretanya apakah akan tetap dilanjutkan Hyundai Rotem dengan menambah gerbong atau juga bisa menggunakan rangkaian kereta lainnya dari perusahaan lain yang kompatibel dengan Hyundai Rotem. Pertama ini emang kita menuntut kayak kita bisa membangun 1 kilometer pertama lebih. Untuk rel yang terpasang saat ini masih yang sisi utara ya, satu trek, kemudian trek yang di sisi kanan atau sisi selatan. Ini tadi informasinya dari tim yang ada di sini akan selesai di tahun ini, tahun 2025. Sehingga pada tahun 2026 dapat dilanjutkan pekerjaan pengetesan dan juga sistem komunikasi dari si rangkaian kereta. Mudah-mudahan di 17 Agustus tahun 2026 sudah bisa dipergunakan misal untuk tes uji coba oleh masyarakat, lalu pada 2027 sepenuhnya komersial dan tentunya membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Rel ketiga ini dimiliki oleh kedua trek ya, jadi setiap trek itu akan ada punya rel ketiga sendiri. Biasanya di rangkaian kereta KRL itu catu listrik ataupun sumber listriknya berasal dari listrik aliran atas ataupun arus atas LAA
dan menggunakan pantograf, semacam pengait yang nantinya akan menyentuh dari kabel listrik yang ada di sepanjang jalur. Dari situlah listrik ke rangkaian kereta, kemudian kereta dapat bergerak. Nah, berbeda dengan KRL, ini LRT Jakarta, listriknya memang diambil dari sisi bawah persis di rel yang ditutup ya berwarna putih ini. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik, kenapa LRT Jakarta yang ke arah Jalan Pemuda dan Stasiun Rawamangun di sini lebih tinggi layangnya dibandingkan dengan LRT Jakarta fase 1 dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome. Nah, ada hal yang memang dioptimalkan ya untuk gardu listrik yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang akan dipakai sebagai daya penggerak kereta. Kalau untuk fase 1 itu berada di bawah stasiun. Dapat kita lihat di setiap stasiun di bagian bawahnya ada ruangan panjang ya, warnanya pink. Kemudian di dalamnya ada gardu listrik yang tadi berfungsi menstabilkan listrik agar bisa dipakai oleh kereta. Sedangkan di stasiun LRT Rawamangun di sini utilitas listrik tersebut ya, gardu dan lainnya itu ditaruh di lantai konkors. Jadi tidak di lantai bawah, sehingga bagian bawah itu dapat dipakai sepenuhnya nanti oleh misal jalan, median jalan atau taman. Jadi dengan begitu penempatan dari platform atau peron itu dilakukan di lantai paling atas seperti yang kita berada saat ini. Berbeda dengan stasiun Velodrome, penempatan platform itu berada di lantai 2 ya. Kemudian di lantai paling atasnya adalah tempat bagi para penumpang untuk menyeberang, misal seperti itu. Jadi secara tinggi platformnya yang stasiun Rawamangun lebih tinggi dibandingkan dengan platform dari stasiun Velodrome sampai ke arah Pegangsaan 2. Di bagian kanan yang berwarna biru nampaknya di sini, ini adalah atap yang kita bisa lihat ya di video-video sebelumnya dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Desainnya memang kotak, simple sebenarnya, yang penting fungsinya di dalam sesuai dengan fungsi sebuah stasiun ya, penumpang tetap nyaman dan tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ya, untuk mobilitas. Kurang lebih seperti ini kalau dari luar. Untuk dinding-dinding dari layang LRT Jakarta yang kita lihat ya, ada di sini langsung, ternyata dindingnya bukan dinding yang rendah. Kalau kita perhatikan di sini mungkin sekitar 1,5 meter. Jadi pertanyaan ya, kenapa dari stasiun 1A ke 1B dari Velodrome ke Rawamangun ini jalannya menanjak nih treknya? Karena kita melakukan perubahan desain juga, jadi posisi platform kita taruh di paling atas sekarang. Oh gitu. Nah, kalau di Velodrome kan platform ada di left ya, tapi dari sisi perawatan memang ballast track lebih harus rutin dilakukan perawatan gitu. Ada pergeseran batu, ada apa dan sebagainya gitu. Ini juga ada kelebihannya, tapi lebih mahal juga gitu. Minim maintenance tapi lebih mahal pembangunan slab track ini gitu. Nah, ini di cover sini kan ada seperti ini ya Pak. Ini biasanya buat sambungan. Ada knopnya ya, jadi buat ini nih koneksi powernya gitu terhadap drillnya itu sendiri gitu. Boleh. Naik dari mana tadi itu? Kalau yang di sana saya lihat di bawahnya ada gardu setiap stasiun. Ini juga sama. Nah, ini pun sama. Nah, mungkin ada salah satu perbedaan yang mencolok gitu antara stasiun kita di fase 1A dan 1B gitu. Iya. Kalau teman-teman lihat di fase 1A itu kan kayak ada bangunan di bawah stasiun ya. Betul. Kita nyebutnya itu BOH, Building of House. Oke. Nah, di dalam situ semua perangkat-perangkat gardu, trafo, switchgear dan semacamnya itu ada di bawah stasiun. I see. Nah, ini mungkin salah satu improvement dari kita di fase 1B, kita naikkan semua itu jadi semuanya elevated. Jadi tidak ada lagi perangkat-perangkat yang dibawa dan mengurangi penggunaan median jalan. Betul. Gitu. Jadi lebih median jalan pun lebarnya mungkin lebih terjaga gitu.
Ya, kita sambil jalan lagi. Mau foto-foto dulu di sini Bapak Ibu. Yuk, Mau foto bareng? foto bareng. Baik, keseluruhan dari trek yang dibangun ini menggunakan slab track ya, ataupun bantalan kereta itu di bawahnya adalah beton, full beton. Berbeda dengan kereta KRL, di bawahnya itu bantalan keretanya ada balas ataupun batu-batu yang memang ditaruh di sana untuk pemadatan, penguatan, serta untuk kestabilan dari si relnya. Ini material dari atap. Di bawah dari deck ataupun lantai yang kita berdiri di sini sebenarnya ada PCI girder ataupun beton girder yang memanjang yang menghubungkan antar pilar kemudian dicor dan menjadi lantai. Inilah lantainya. Dan di bagian pinggir tadi ada pagar-pagar dari deck ataupun lantai rel kereta. Rel ketiga kurang lebih seperti ini ya kalau kita lihat dari bawah. Berapakah ketebalan dari peron? Kita akan coba ukur sedikit nanti. Karena di beberapa lokasi yang kita lihat ya memang mungkin itu adalah stasiun lama, peronnya sudah ada yang tipis, kemudian sudah ada yang terkelupas, kemudian juga rusak ya. Nah itu mungkin perlu diperbarui, ditambah lagi peron-peron yang lebih rendah dibandingkan dengan lantai kereta. Kurang lebih 1 jengkal kurang atau sekitar 20 cm dari tebal lantai peron yang ada di ujung ke arah rangkaian kereta nantinya. Terdapat petunjuk di sini bagi para petugas yang akan melakukan kegiatan ya sebagai patokan. Tak lupa di sini safety adalah hal utama yang selalu dijaga oleh para pekerja ya, jadi di mana-mana juga diberikan warning agar tetap bekerja dengan baik, aman tentunya, serta zero accident. Nah, kita akan naik lagi ke lantai peron. Berarti nanti para penumpang yang turun dari rangkaian kereta akan bisa menggunakan eskalator atau anak tangga atau juga lift yang ada di sisi tengah. Quality and safety. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan turun ke lantai kongkos kembali. Bagus. Ini pemasangan atap kedua. Oke. Jadi stasiun yang sekarang ini atapnya double. Oke. Tujuannya apa? Supaya lebih dingin. Betul. Biar nggak panas ya mas. Ya, Ada pelapisnya lagi nggak? ada insulasinya Pak. Insulasi namanya ya. Rockwool. Kayak busa kalau saya lihat. Benar ya? Rockwool. Rompul. Ya, Rockwool sama aluminium. Oke. Saya lihat yang Tanah Abang itu pasang. Wah, waduh busa. Iya, tebal. Ya. Ya sudah waktunya lah Tanah Abang ya kan? Iya. Untuk jejaring ataupun net yang berwarna hijau itu ada di bagian samping, yaitu tadi fungsinya misal ada material-material kecil yang misal terlempar ke area samping masih bisa ditampung oleh net tersebut agar tidak mengenai kendaraan yang ada di sisi bawah. Mas Dimas. Di sini setiap hari. Ya, saya SM-nya untuk stasiun ini. Oh, Terima kasih Mas Dimas. Di bagian atas nantinya PCI girder yang ada akan ditutup dengan plafon sehingga menjadi jauh lebih rapi. Nah, di sini tadi ada gate, kemudian ini adalah area unpaid ya. Karena kita sudah keluar dari gate, dari area ini bisa sampai ke pinggir jalan ataupun di kedua sisi jalan tanpa harus membayar tentunya. Ada office ya ataupun kantor di sini di bagian tengah. Kemudian untuk lantai sudah lengkap dengan akses disabilitas ataupun ubin yang berwarna kuning untuk petunjuk jalan. Kita lihat lagi kondisi ataupun suasana yang ada di dalam stasiun LRT Jakarta Rawamangun.
Sebagai referensi dalam membangun, sebenarnya sudah ada desainnya yang kemarin kita sudah bahas menggunakan BIM ataupun Building Information Modeling, dan memiliki virtual building ya, yang nantinya para pekerja itu bisa melihatnya serta mencoba berjalan di dalam stasiun yang sudah selesai. Baik, ini rangka-rangka akses yang nanti akan dipergunakan oleh masyarakat dari arah kedua sisi jalan atau juga yang tersambung dengan halte Transjakarta di bagian bawah, yaitu Kayu Jati Sunan Giri. Rangka-rangkanya sudah selesai sampai ke bagian atas ya, ataupun nanti tinggal dipasang atapnya. Kemudian yang di samping kita lihat ada lift yang bisa dipergunakan oleh ibu hamil, anak kecil, lansia, dan disabilitas. Lebar dari akses di sini rem ya, berupa rem, dan anak tangga di pinggir jalan ini kurang lebih 1,2 meter nampaknya. Sama halnya dengan lokasi lain, area yang ada di pinggir ini dipasang net ataupun jejaring agar tadi mengamankan pengendara di sisi bawah atau pekerja tidak terkena material-material dari atas. Di sisi utara dapat kita lihat trotoar juga sudah dibongkar. Nantinya akan ada semacam anak tangga ke sini ya, ada tiang-tiang pilar-pilarnya yang akan tersambung dengan akses yang sudah ada di sisi tengah, dan yang sisi selatan sudah selesai ya. Kemudian di sisi tengah juga ada lift ini, tapi yang pasti liftnya hanya sampai di sini ya, tidak sampai ke paling atas karena tidak ada akses lagi di atas. Ini adalah halte Transjakarta Kayu Jati Sunan Giri. Ke depan kita memang mengharapkan halte ini dapat direvitalisasi agar mendukung mobilitas para pengguna LRT Jakarta dan Transjakarta dengan mudah pindah moda transportasi. Pasti ramai soalnya ya kan. Coknya di Manggarai kan, Pak. Lebih rame lagi Manggarai. Oke. Untuk span ataupun jarak yang cukup panjang tadi menggunakan steel box girder. Terus mereka bilang kenapa nggak ataupun masuk ke stasiun girder Manggarai, baja. gitu, ya kan? Wah, kalau gitu kayak kereta bandara di stasiun Duri jadinya. Masuk, keluar, balik, arah gitu ya kan. Atau tadinya lewat Matraman katanya. Masuk Manggarai langsung terus lagi duku atas. Cuman sudah ada DDT ya kan. Rangka-rangka baja yang dipergunakan di sini cukup tebal dan tentunya punya kualitas yang sangat baik. Kita sudah sampai di sisi paling bawah. Di belakang kita itu akan terintegrasi dengan halte Transjakarta. Channel apa di mana? YouTube. Oh, di YouTube. Mantap. Oh iya. Udah lama, Pak? Saya dari 2000 baru 2 tahun sih sebenarnya. Itu lumayan rame. Rame. Ya, barusan kita sharing dengan Mas Dimas dan ini kita adalah komunitas dari pencinta ya ataupun pemerhati pembangunan transportasi yang ada di Jakarta khususnya. Kemudian juga selain transportasi umum ada juga tol, infrastruktur tol yang ada di Indonesia, serta pembangunan lainnya yang ada di Jakarta. Karena dengan adanya pembangunan tentu sebuah kota itu akan menjadi lebih baik, lebih maju. Tinggal bagaimana mengubah SDM-nya ya agar menjadi lebih baik lagi, tidak membuang sampah misalnya, menjaga kebersihan, menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah ya agar tetap dapat terpelihara dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Wus saya juga sempat waktu itu awal-awal ikut komunitas Wus juga.
Bagus, ya. Baik, kita sudah sampai di lantai paling dasar. Kita akan berganti lagi kostumnya karena sudah selesai. Jadi sepatu safety, kemudian ada rompi serta helm diserahkan kembali. Sedikit bagi yang belum mengetahui dari lokasi ya pembangunan stasiun LRT Rawamangun, kemudian juga layang LRT Jakarta di Jalan Pemuda, ini adalah Stadion Velodrome. Kemudian di ujung dari Stadion Velodrome ya dari arah Kelapa Gading itu ada sebuah stasiun, itu Stasiun Velodrome. Dari stasiun tersebutlah dimulai pembangunan layang LRT Jakarta yang groundbreakingnya dilakukan pada 31 Oktober tahun lalu ke arah barat. Nah, di Jalan Pemuda itu akan punya satu stasiun, yaitu Stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Ini yang kita tadi sudah kunjungi sampai ke lantai paling atas, kemudian sudah ada aksesnya. Jalan di perempatan Sunan Giri ya ke arah utara ataupun ke arah Pulau Mas dan seterusnya ditutup dikarenakan proses pembangunan masih berlangsung. Panjang dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun adalah 126 meter, kurang lebih seperti itu, dan terintegrasi dengan halte Transjakarta yang berada di sampingnya yaitu Sunan Giri Kayu Jati. Aksesnya bukan hanya ada satu ya, nanti akan seperti biasa setiap stasiun ada di kedua ujungnya ke arah dua sisi jalan, ditambah lagi ada lift, kemudian eskalator dan anak tangga. Ke arah barat lagi ya di ujung menuju ke jalan tol Priok ke arah Halim dan sebaliknya, di sini akan crossing sampai di dekat halte Transjakarta Simpang Pramuka. Nah, JPO-nya itu sudah dibongkar, kemudian jalan yang ada di sisi tengah, Jalan Pramuka di ujung, sudah ditutup total dikarenakan proses pembangunan mulai berlangsung dan terus akan masif, kemungkinan akan sampai ke 1 tahun ke depan. Di area ini akan ada stasiun nantinya yaitu stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP yang berada di dekat gedung BPKP. Diteruskan di Jalan Pramuka ya tetap di sisi tengah ini ada area yang ditutup yang pasti median jalan, lajur Transjakarta kedua sisi. Ada beberapa bagian jalan yang masih dipergunakan lajur cepatnya, walaupun ya, kalau bisa memang kalau digabung akan lebih baik ya, jalur cepat dan jalur lambat. Sampai ke arah underpass di sini ada satu stasiun lagi yaitu Pasar Pramuka dan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Di Pasar Pramuka dan underpass Pramuka di sini kita lihat di kedua sisinya sudah ada tiang-tiang yang berdiri untuk nantinya menjadi portal dan dilanjutkan layang LRT Jakartanya ke samping dari flyover Pramuka yang menuju ke arah Jalan Tambak. Setelah dari Kali Ciliwung nanti akan ada stasiun satu lagi yaitu Stasiun Matraman. Stasiun tersebut terhubung dengan halte yang ada di perempatan Matraman Pramuka. Ya lumayan cukup jauh. Lalu layang diteruskan ke Jalan Tambak. Di sini sudah cukup update kalau kita lihat Google ya menjelang ke arah pintu air. Sedikit melipir nampaknya karena tidak boleh membangun di dalam air ataupun di dalam kali. Kemudian akan menyeberang dari rel kereta yang dari arah Manggarai yang ke arah Sudirman atau ke arah Cikini. Cukup tinggi di sana 28 meter dan ada stasiun LRT Jakarta yang terakhir yaitu Manggarai. Sebenarnya manuver tracknya sampai ke arah Pasar Rumput ya. Hanya saja harapan kita bersama kalau bisa nggak usah di Pasar Rumput, kalau bisa diteruskan sampai ke Duku Atas di mana bisa terintegrasi dengan MRT Jakarta yang sudah ada di sini melalui stasiun KRL Sudirman atau juga kereta bandara di BNI City, ditambah lagi ada halte Transjakarta Duku Atas 1, Duku Atas 2 serta stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Di sana sudah cukup banyak ya. Satu hal yang ingin kita sampaikan bahwasannya kalau nanti ada proses pembangunan stasiun LRT Jakarta di sekitar Manggarai yang ada di ujung Jalan Minangkabau, kemungkinan akan ada pengalihan arus sehingga
masyarakat akan mengitari ya Jalan Sultan Agung ke arah Pasaraya, serta kembali ke arah Sarejo dan balik lagi Jalan Minangkabau serta ke arah Duku Atas. Jadi ada jalan yang ditutup ya. Jadi ke depan agar mungkin bisa lebih aware dan menghindari jalur-jalur yang memang padat. Ini adalah building information system yang dipergunakan oleh para pekerja di sini untuk melihat proses-proses yang berlangsung serta desain yang sudah ada. Nanti tinggal disesuaikan proses pekerjaan dengan desain sehingga sepenuhnya apa yang didesain dan yang dikerjakan sama ya, dan tentu nanti bisa dioperasikan sesuai dengan ketentuan. Dan ada gate yang bisa dilihat juga di dalam tadi mixed reality ini virtual tour yang ada di dalam gedung yang langsung seperti itu. Kita harapkan di tahun 2026 ujung sudah bisa dicoba oleh masyarakat dan 2027 dapat beroperasi. Sekalian MRT Jakarta yang kita tunggu fase 2A sampai ke arah Harmoni. Cuman memang nggak semua event ada undangan gitu kita tampilkan ini. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.